Halo semuanya, sebagai seorang folkloris yang suka banget menelusuri naskah-naskah kuno dan mitos-mitos Laut Arab, jujur aja hari ini saya sangat bersemangat. Kita akan menyapu debu dari sebuah peta penciptaan yang sudah lama banget terlupakan. Kita bakal membongkar rahasia makhluk-makhluk kosmik dari cerita rakyat Arab masa lampau yang gak cuma menakjubkan tapi sejujurnya agak mengerikan. Langsung saja kita mulai eksplorasi materi yang luar biasa ini. Sekarang, ada mungkin mikir, tunggu, peta dunia ditopang paus raksasa, ini fiksi ilmiah ya? Percaya atau tidak, bagi para cendekiawan kuno di Timur Tengah, begitulah cara mereka memahami alam semesta. Tapi sebelum kita benar-benar menyelam ke kedalaman laut kosmik yang gelap gulita dari peta ini, kita harus mulai dari permukaannya dulu. Kita perlu tahu dari mana suku-suku Arab awal pertama kali mencari jawaban atas misteri dunia ini. Masuk ke bagian pertama. Dewa-dewi pasir gurun di tingkat permukaan. Biar kebayang, sebelum kita ngomongin monster laut kosmik, kita harus paham dulu bumi yang dipijak oleh bangsa Arab kuno. Bayangkan Anda hidup di lanskap pra-Islam yang panas terik, keras dan gersang. Di tempat seperti itu, bertahan hidup adalah tantangan sehari-hari kan? Nah, di tingkat permukaan ini, spiritualitas mereka sangat membumi. Praktik politeisme dan animisme adalah hal yang lumrah. Mereka menyembah sekitar 360 berhala di dalam Ka'bah untuk meminta perlindungan. Ada Hubal, sang dewa bulan, lalu Tritunggal Dewi Alat, Al-Uzzah, dan Manat. Bahkan, mereka percaya pada entitas lokal di sekitar mereka seperti jin dan gol di gurun pasir. Intinya, semuanya masih dalam jangkauan dan berskala manusia. Tapi, disinilah letak kejutan besarnya. Saat kita mengupas lapisan mitologi ini lebih dalam, kita melihat kontras yang benar-benar gila. Dewa-dewi gurun yang tadinya seukuran manusia dan bertugas melindungi kehidupan sehari-hari, tiba-tiba menghilang. Digantikan oleh monster kosmik masif yang tugasnya menopang alam semesta. Dan tahu apa yang ngeri? Entitas kosmik ini sama sekali nggak peduli dengan urusan umat manusia. Lanjut ke bagian kedua. Menuruni peta kosmik ke lapisan Al-Qazwini. Yuk kita ikuti pandangan kosmologi dari cendekiawan abad ke-13 ini dan menembus batuan dasar menuju fondasi dunia yang sebenarnya sangat rapuh. Anggap saja tabel ini sebagai peta harta karun kosmik kita. Saat ini, kita sedang berdiri santai di lapisan paling atas, yaitu bumi. Tapi pegangan yang erat karena kita akan segera meluncur jatuh menembus lantai bumi, meninggalkan dunia kita, untuk melihat langsung pilar-pilar raksasa yang menahan kita agar tidak jatuh ke jurang kehampaan. Tepat di bawah lapisan bumi yang datar ini, bam, peta kita menunjukkan keberadaan sesosok malaikat raksasa. Bayangkan seorang penjaga surgawi yang sangat besar memikul beban seluruh eksistensi umat manusia di pundaknya. Dan malaikat ini nggak melayang begitu saja loh. Dia berdiri tegak di atas sebuah lempengan batu rubi atau batu permata hijau yang menyala terang. Pertanyaannya sekarang, batu permata raksasa itu ditopang oleh apa? Pas kita gali lebih dalam, fondasinya ternyata adalah makhluk bernama Kuyujata atau sering dipanggil Kujata. Ini jelas bukan banteng biasa yang Anda lihat di peternakan. Ini adalah banteng kosmik apokaliptik yang ukurannya sama sekali nggak masuk akal buat otak kita. Nggak masuk akalnya seberapa? Coba lihat angka ini. 4.000. Ya, cerita rakyat kuno mendeskripsikan Kujata memiliki 4.000 mata, 4.000 telinga, 4.000 hidung, 4.000 mulut, dan 4.000 kaki. Benar-benar bikin merinding kalau membayangkan entitas sebesar itu bergerak di bawah tanah yang kita pijak, kan? Sekarang masuk ke bagian ketiga, fondasi terdalam, Sang Bahamut. Bersiaplah untuk melompat dari punggung banteng bermata 4.000 tadi, terjun bebas ke dalam lautan kosmik yang gelap abadi. Di kedalaman laut gelap inilah kita akhirnya bertemu dengan Bahamut. Nah, kalau Anda tahu nama Bahamut dari game video modern sebagai naga api raksasa, lupakan itu sebentar. Dalam akar cerita rakyat Arab aslinya, Bahamut adalah seekor ikan raksasa atau paus kosmik raksasa. Makhluk ini melayang di lautan kegelapan absolut dan dialah yang memikul semua lapisan penciptaan di punggungnya. Mulai dari banteng, malaikat, sampai dunia kita. Semuanya. Biar Anda benar-benar paham betapa absurdnya ukuran makhluk ini, coba renungkan kutipan dari teks kuno ini. Kalau Anda mengambil semua samudra di bumi, Pasifik, Atlantik, Hindia, dan memasukkannya ke dalam satu lubang hidung Bahamut, ukurannya cuma bakal sebesar sebutir biji sesawi yang tergeletak di tengah gurun Sahara. Gila kan? Skalanya benar-benar bikin kita merasa nggak ada apa-apanya. Bahkan, kisah epik 1001 Malam punya cerita khusus soal ini.
Diceritakan bahwa Isa atau Yesus pernah meminta untuk melihat wujud asli Bahamut. Beliau berdiri menonton selama 3 hari berturut-turut saat sosok raksasa itu lewat, dan setelah 3 hari, Tuhan memberitahunya bahwa yang barusan lewat itu baru kepalanya saja. Tahu apa yang terjadi? Isa langsung jatuh pingsan. Pikiran manusia murni nggak dirancang untuk memproses ukuran sebrutal itu. Dan ingat ya, sebagai folkloris saya harus menekankan ini, makhluk-makhluk ini nggak cuma tidur siang. Mereka aktif mengendalikan keseimbangan dunia kita. Waktu Kujata bernapas, embusannya menciptakan pasang surut air laut kita. Dan yang paling fatal, kalau Bahamut sampai bergeser sedikit saja di perairan kosmiknya, gerakan sekecil itu mengirimkan gelombang kejutan yang memicu gempa bumi dahsyat di alam manusia. Keseimbangan dunia kita benar-benar di ujung tanduk. Bagian keempat, jurang maut dan akhir sang ular. Karena ternyata, peta kuno ini masih menyimpan satu rahasia gelap terakhir di dasar neraka ketujuh. Jauh di bawah tatanan kosmik yang sudah aneh ini, meringkuklah Valak. Ini adalah ular api apokaliptik yang mengingatkan saya pada mitos Norse tentang Jormungandr, sang ular dunia. Valak ini kebal terhadap api, berdiam di jurang paling dasar, dan mewakili potensi kehancuran yang mutlak. Sejujurnya, Valak adalah ancaman paling mengerikan terhadap keseimbangan kosmik kita. Teks-teks kuno mencatat bahwa Valak ini punya satu keinginan, membuka rahangnya lebar-lebar dan menelan semuanya. Keenam lapis neraka, samudra kosmik, Bahamut, Kujata, malaikat, dan bumi kita, semuanya. Satu-satunya alasan dia nggak melakukannya sekarang adalah karena dia takut akan murka Tuhan. Jadi kita ini secara harfiah hidup di atas monster super lapar yang ditahan cuma oleh seutas benang ketakutan ilahi. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Saat kita mundur dan melihat keseluruhan peta, ini adalah perjalanan folklore yang sungguh memukau. Berawal dari kepercayaan masyarakat gurun pada berhala dan dewa-dewi lokal pelindung yang skalanya manusiawi, lalu berevolusi menjadi tumpukan hewan-hewan mitologis raksasa yang menopang dunia secara genting, dan berujung pada ancaman kiamat total di kegelapan abadi. Ini adalah mahakarya arsitektur ketakutan dan keajaiban. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang bikin merinding. Kalau alam semesta ini benar-benar ditopang oleh keseimbangan makhluk-makhluk monster yang rapuh ini, keseimbangan macam apa yang sebenarnya sedang kita jalani? Jadi lain kali kalau Anda merasakan bumi berguncang hebat di bawah kaki Anda, coba tanya pada diri sendiri, apakah itu sekedar lempeng tektonik yang bergeser? Atau apakah sang Bahamut di kedalaman sana akhirnya mulai merasa gelisah? Terima kasih banyak sudah menemani saya mengupas naskah kuno ini, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita yang selanjutnya.